Jadi pengendalian opini publik itu hasilnya adalah orang bikin hoax. Nah kalau sekarang dipakai undang terorisme, coba konsekuen. Siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya presiden. Dari awal presiden udah bikin hoax tentang SMK. Maka perlakukan undang-undang terorisme pertama pada presiden itu. Kan itu konsekuensi dari cara berpikir hukum yang otoriter. Kan kena dirinya sendiri. Siapa lagi yang mesti kena? Ya selain presiden, ya Pak Ma'ruf Amin. Yang juga mengaminkan bahwa akan ada produksi SMK bulan Oktober lalu tuh. Jadi kalau didaftarkan yang udah beredar di media massa itu, hoaxnya presiden itu udah 60, jadi udah kalau akumulasi kejahatannya itu udah dihukum berkali-kali sebagai teroris itu. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos CY seperti biasa gitu ya bro ya. Lagi musim hujan gitu kan, kerja juga, jadi Bos CY kadang kerja kadang istirahat gitu ya bro, karena ini hujan terus berlangsung dan sampai saat ini masih gerimis bro ya. Jadi sambil istirahat kerja gitu kan, Bos CY seperti biasa gitu kan, scroll berita gitu ya bro ya, di Android gitu kan. Dan sekarang selain pertemuan Presiden Prabowo itu yang dengan para akademisi, para jurnalis yang pada akhirnya tibang jadi bahan olok-olok gitu ya bro ya. Tapi Bos CY nggak mau bahas pertemuan Presiden Prabowo gitu kan. Bos CY ingin bahas berita yang lagi rame dan viral juga bro, terutama di sosial media gitu kan. Di sosial media milik Bos CY itu di berandanya itu ngebaris bro ya, berita tentang dimana ada salah satu warga Solo gitu kan, namanya Aupan apa siapa sih itu orang gitu kan. Dia menggugat mantan Presiden Republik Indonesia gitu kan, Pak Joko Widodo, dan juga wakil presidennya bro, Bapak Ma'ruf Amin gitu kan, digugat tentang mobil SMK gitu ya bro ya. Yang sampai sekarang itu mobil nggak ada bro, iya kan, tidak pernah ada itu mobil SMK tersebut gitu kan. Padahal itu si warga Solo tersebut, menurut berita yang Bos CY baca, itu dia sudah melakukan pembayaran DP gitu kan, sebesar 300 juta untuk 2 unit mobil katanya bro ya. Dan sampai sekarang ini, sampai Pak Jokowi lengser gitu kan, itu mobil SMK tersebut tidak pernah ada bro ya. Bahkan gitu kan, janji-janji pemerintahan di era Jokowi gitu kan tentang mobil SMK yang katanya mau dijadikan mobil nasional gitu kan, itu tidak pernah terjadi bro ya. Dan ini Bos CY sambungkan gitu kan dengan diskusi di mana di situ ada Rocky Gerung pada tahun 2019 yang lalu gitu kan. Kalau nggak salah itu di ELC dengan tema hoax dibasmi UU terorisme bro ya. Jadi di ELC 2019 yang lalu gitu kan, Rocky Gerung pernah mengatakan bro, iya kan, bahwa Presiden Jokowi itu layak dihukum, iya kan, karena sudah menyebarkan berita hoax alias berita palsu tuh. Kalau itu undang-undang UU terorisme dipakai untuk memberantas hoax, untuk membasmi hoax bro ya. Jadi Pak Jokowi layak dihukum menggunakan undang-undang tersebut gitu kan. Terhadap hoax yang dibuat tentang mobil SMK yang sampai sekarang itu tidak pernah ada bro ya. Dan yang kedua gitu kan, selain Presiden Jokowi, itu Rocky Gerung juga mengusulkan untuk menghukum wakil presidennya tuh, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin bro ya, yang katanya dia mengiyakan atau mengaminkan gitu kan daripada ucapan Pak Jokowi tentang mobil SMK tersebut bro ya. Ini lagi rame bro tentang berita warga Solo yang menggugat gitu kan, menuntut Pak Jokowi tentang mobil SMK tersebut bro ya. Dan ini nyambung gitu bro ya, tentang demo kemarin tuh ya kan, yang dilakukan oleh para mahasiswa tentang poster-poster yang banyak tulisnya adili Pak Jokowi gitu ya bro ya. Dan mudah-mudahan ini nanti benar-benar terjadi gitu ya bro ya, bahwa Pak Jokowi bisa diadili bro ya. Apalagi ya kan Pak Prabowo juga kemarin ingin berdiskusi dengan Rocky Gerung gitu ya bro ya. Rocky Gerung ya kan, mereka-mereka yang memposisikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintah tuh ya kan. Bahkan Ferry Amsari gitu kan, Refli Harun gitu kan. Jadi
kalau ini benar-benar terjadi nih ya kan, diskusi Prabowo dengan Rocky Gerung dan yang lainnya gitu kan, itu bisa berpotensi Rocky Gerung ngasih masukan untuk mengadili Jokowi bro ya kan. Itu berdasarkan tadi tuh ya kan, berdasarkan hoak tentang mobil SMK dan lain-lain sebagainya bro ya. Jadi kalau menurut Bosiwai ya kan, kalau Tom Lembong aja itu bisa dihukum karena salah kebijakan ya kan, karena salah salah impor segala macam gitu kan ya, intinya salah kebijakan lah. Tom Lembong dihukum karena salah kebijakan, itu artinya Pak Jokowi bisa dihukum ratusan kali, iya kan, karena salah kebijakan juga bro, kan itu logikanya begitu bro ya. Itu kalau menurut Bosiwai gitu ya bro ya, mudah-mudahan gitu kan, kalau memang kita ini Indonesia itu ideologinya adalah Pancasila, salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan, dan itu kalau memang dipegang ya kan, itu salah satunya adalah harus menghukum para pejabat yang salah, termasuk mantan Presiden Joko Widodo. Itu kalau menurut Bosiwai. Dan itu juga kalau memang Indonesia berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya bro ya. Karena ini si warga Solo ini menuntut keadilan bro ya kan, dia udah duitnya udah melakukan pembayaran gitu kan untuk mobil SMK tersebut, tapi sampai sekarang nggak pernah ada bro. Dan kalau ini Pak Jokowi bisa diadili sama pemerintahan Pak Prabowo, itu Bosiwai kasih jempol, mantap gitu ya bro ya. Oke bro, jadi cukup sekian gitu kan. Sekali lagi, kalian punya pendapat, Bosiwai juga punya pendapat bro ya. Silahkan ucapkan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya bro ya. Sekali lagi gitu kan, bagi kalian yang suka dengan konten-konten Bosiwai, jangan lupa like, komen, dan subscribe bro. Oke bro, terima kasih bro. Dah.